Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Masih ramai saat ini di media sosial. Pengunduran diri dari Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu. Secara tegas, Luki menyampaikan ketidakmampuannya dalam mengemban amanah sebagai seorang pejabat publik. Padahal hampir di semua komentar di media sosialnya, Luki justru mendapatkan dukungan besar dari masyarakat Indramayu. Jadi sebetulnya, ada apa di balik mundurnya sang wakil bupati Indramayu ini? Merasa tak amanah, Luki Hakim mundur dari jabatan Wakil Bupati Indramayu. Pengunduran dirinya disampaikan pertengahan Februari lalu dengan sejumlah alasan. Dari sejumlah janji kampanye yang tak bisa dipenuhi, hingga haknya sebagai wakil bupati yang katanya sih tidak ia dapatkan. Nggak berhenti sampai di situ. Luki merasa punya tanggung jawab moral juga. Menurut pria kelahiran 12 Januari ini, masa iya cuma duduk manis di kantor, nggak berbuat banyak, tapi masih tetap terima gaji ratusan juta beserta fasilitas mewah lainnya? Duit-duit rakyat, sementara janji untuk mereka belum terrealisasi. Mundurnya Luki Hakim pada akhirnya menimbulkan pertanyaan, apa benar karena berbagai poin yang sudah ia sampaikan tadi, atau alasan-alasan tadi hanyalah bahasa diplomatis karena ada faktor lain, seperti ketidakcocokan dengan bupati misalnya, atau karena ketidakmampuannya sebagai pejabat daerah? Selengkapnya di Konspirasi Prabu. Saya bingung ini sekarang. Tulis di jabatannya Luki Hakim sebagai wakil bupati atau apa nih bagusnya Kang Luki? Calon mantan wakil bupati. Nah, kan gitu. Karena SK-nya belum turun. Wakil bupati. Calon mantan wakil. Calon mantan wakil bupati. Emang SK-nya menjadi belum turun? SK-nya kalau menurut perkiraan saya mungkin minggu depan kayaknya sudah bisa keluar. Minggu depan atau 2 Baru minggu keluar. lah. Iya. Karena dari DPRD Indramayu sudah setuju, sudah diparipurnakan. Pak Gubernur bilang sudah oke dan akan memproses, maka kan tinggal tunggu secara legalitas saja. Jadi ini artinya udah bulat nih akan terjadi yang namanya Luki Hakim itu mengundurkan diri. Sudah bulat. Ini kan bukan keputusan dadakan atau mut-mutan, bukan. Tapi ini ada hasil dari proses panjang sekitar 1 tahun dan akhirnya memang diputuskan karena 1 tahun bagi saya adalah satu kenikmatan luar biasa mendapatkan gaji buta tentunya ya. Bayangin lah, sekarang Mas Prabu tentu kita bekerja di sini ada salary yang kita terima kan, kerja kan? Kerja. Tapi enak juga kalau misalnya tidur dibayar mau kan, tapi yang membayar kan biasanya perusahaan mewah ini. Gak masalah dong. Gak masalah lah kan gitu loh. Tapi ketika yang bayar adalah masyarakat, rakyat, apalagi khususnya bicara Indramayu, yang mana di sana masyarakat banyak sekali orang miskin di Indramayu. Tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Bahkan tingkat lama belajar sekolahnya pun di sana tuh nggak lebih dari 13 tahun. Artinya masyarakat yang menengah ke bawah, pekerja keras, saya nggak bisa lama-lama diam. Jadi proses panjang selama 1 tahun ini, ya memang pergolakan hati nurani akhirnya bahwa saya diam atau mundur atau apa. Sampai akhirnya saya rasa yang terbaik adalah mengundurkan diri supaya mungkin buruk buat saya, tapi ini yang terbaik untuk rakyat. Tapi kalau saya ya nggak tahu kenapa Kang Luki menangkap bahwa sebetulnya sikap mengundurkan dirinya Kang Luki ini bukan karena menikmati gaji buta, bukan itu sebetulnya nih esensi dari dari kata-kata Anda ya. Saya nggak mau menikmati gaji buta dari rakyat. Tapi ini kayaknya bentuk protes sebenarnya yang saya tangkap ya, bentuk protesnya Kang Luki sama saya nggak tahu apakah institusi kebupatian atau kepada anggota kepada DPRD atau gimana, benar nggak Kang Luki? Betul. Jadi ketika kita protes dalam kontestasi politik, dinamika politik, lalu cocoknya paslon setelah terpilih, harmoni disharmoni, itu kan dinamika politik. Betul. Bisa saja tiba-tiba ada bupati wakil bupati nggak cocok tuh, bertikai, ribut berlama-lama. Sama-sama punya alibi untuk membenarkan asumsinya masing-masing. Betul. Tapi lihat, ketika mereka ribut, siapa yang dirugikan? Rakyat kan? Mana yang lebih baik? Ribut mempertahankan sampai akhirnya nanti ada benar dan salah, diputuskan di pengadilan atau diparipurnakan,
rakyat yang rugi. Jadi mendingan sudahlah, kamu mau benar, kamu mau salah, saya yang salah, saya yang mundur. Karena saya mengedepankan kepentingan masyarakat. Saya rasa di sini masyarakat itu adalah faktor utama untuk kita angkat kepentingannya. Saya punya kepentingan nggak? Punya. Saya punya kepentingan politik, saya punya kepentingan karir, kepentingan finansial, iya kan? Kalau saya mundur artinya kita hitung saja berapa pendapatan saya dikali sampai 2026 loh. Betul. Walaupun nanti 2024 ada pilkada, tapi gaji akan dibayar sampai 2026. Enak nggak? Enak banget. Tapi ini kan bukan kepentingannya si Lucky, bukan kepentingannya si siapapun itu gitu. Tapi ini kepentingan rakyat. Jadi saya rasa daripada kita tunjukkan siapa benar siapa salah, rakyat yang dirugikan. Saya mundur, saya salah, saya yang si bodohnya, saya si salahnya. Yang lainnya yang mulia, yang lain yang terhormat, silakan. Yang penting masyarakatnya cepat untuk bisa dilayani. Seperti itu. Jadi Anda mengambil keputusan ini, mengorbankan apa yang bisa Anda raih ya dalam beberapa tahun ke depan. Saya yakin ini pasti dengan perhitungan yang matang nih Kang Lucky, karena kerugiannya juga pasti banyak. Saya yakin kampanye Anda saja kemarin pasti banyak juga tuh modal yang keluar. Saya tidak tahu, tapi setahu saya satu-satunya kepala daerah yang dipilih di periode saya ini yang laporan harta kekayaan pejabat LHKPN kan, pejabat itu yang tadinya sekian biasanya naik, cuma satu-satunya saya yang turun. Jadi LHKPN saya itu per tahun 1 tahun menjabat udah turun 1 miliar. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi bahwa banyak fasilitas yang tidak saya dapatkan, ada yang tidak saya ambil, tapi saya tetap stay di sana karena untuk menjaga nuansa hati masyarakat. Pilkada itu proses yang sangat mahal. Masyarakat bukan cuma finansial uang APBD, tapi harapan. Mereka berharap besar atas paslon yang akhirnya menang. Lalu ada disharmoni di internal pasangan kami ini, disharmoni. Dan ini bisa dibuktikan oleh data ya, ada rapat interpelasi yang mana itu menyatakan disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Siapa yang menentukan itu, siapa yang merasakan itu? Masyarakat melihat bahwa kok wakilnya tidak pernah dilibatkan, kok wakilnya tidak pernah diajak, kok wakilnya tidak pernah disuruh mewakili atau bekerja, kok wakilnya tidak dipasang gambarnya di seluruh Indramayu, dicopot semua. Mereka merasakan, saya nggak komplain. Kenapa? Karena saya rasa bahwa saya nggak mau ini menjadi kepentingan pribadi, karena saya disumpah waktu itu Pak Ridwan Kamil pegang Al-Quran, itu demi Allah saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Betul. Saya punya kepentingan politik, tapi di bawah kepentingan rakyat. That's why saya diam terus. Tapi rakyat kan tidak diam, mereka melihat. Sampai akhirnya mereka meminta kepada wakilnya DPRD itu untuk tolong dong tanya kepada bupati kenapa wakilnya tidak pernah dilibatkan, sehingga muncul namanya rapat hak interpelasi yang salah satu materinya menyatakan bahwa tidak difungsikannya wakil bupati. Materi yang duanya adalah bahwa tidak tercapainya target-target sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan visi misi kampanye dan lain-lain gitu. Di situ lalu terjadi rapat DPRD dengan bupati. Dan di situ dinyatakan bahwa jawabannya ini ketua DPR yang juga bilang nih kemarin di salah satu podcast, bilang bahwa ya jawabannya maaf, terima kasih dan akan diperbaiki. Maka bukan berarti kita orang yang tidak punya toleransi sama sekali kan, ya kita tunggu lagi. Saya tetap menunggu terus. Saya pribadi, saya benamkan ego pribadi saya, yang penting kepentingan rakyat. Rakyat menunggu sampai 6 bulan kemudian ada rapat dengar pendapat. Rakyat menanyakan kepada DPRD, lalu DPRD nanya sama saya, dipanggil saya, rapat dengar pendapat. Nah, saya minta rapat dengar pendapat ini tidak boleh tertutup. Saya minta terbuka, live, tidak boleh diedit, dan formal. Saya bahkan pakai handphone saya live, bahwa jadi apa yang saya katakan tidak bisa ditarik mundur. Dan apa yang Anda katakan akan Anda pertanggungjawabkan semua di hadapan rakyat dan tentu nanti di akhirat nanti kan gitu. Terjadi diskusi di situ panjang. Kenapa wakil bupati tidak pernah tidak pernah mewakili di acara-acara formal. Saya bilang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 66 kalau nggak salah, ada tugas dan fungsi pokok bupati A, B, C, D sampai G kalau nggak salah. Lalu tugas wakil bupati itu cuma satu, membantu bupati bila mana diberi tugas, menggantikan bila mana bupati berhalangan tetap.
Jadi tugas saya itu kalau bupati tidak berhalangan tetap, ya kita tetap diam kan. Terus kenapa diam aja? Kenapa nggak kerja? Kan tidak diberi tugas. Kalau saya melakukan sesuatu di luar kewenangan saya, berarti saya namanya orang sewenang-wenang dong. Karena kewenangan saya bisa bekerja, membantu masyarakat, melakukan fungsi-fungsi kewakil bupati ini kalau diberi delegasi Oleh bupati. oleh bupati. Ketika tidak diberi delegasi, maka saya tidak boleh bergerak karena itu melanggar undang-undang. Bahkan seorang wakil bupati pun atau wakil wali kota tidak punya kop surat loh, nggak bisa nyuratin. Misalnya mau nyuratin ke konspirasi Prabu, apa nggak bisa wakil bupati, harus kopnya bupati karena nunggu, dan itu harus izin sama bupati dulu. Baru Jadi saya bilang bupati bahwa kasih disposisi atau apa betul begitu kan? disposisi seperti itu. Maka saya katakan bahwa ini harus transparan, dan setelah transparan dia tahu bahwa kenapa Anda tidak nggak di kantor. Saya disumpah sama Pak Gubernur pada saat itu selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk jadi wakil bupati, bukan jadi tukang jaga pintu. Bapak saja anggota DPR di sini semua bisa rapat begini, ada nggak sekretaris dewan, sekwan, yang mengatur ini semua bisa berjalan, kertas-kertasnya di print materinya, bahkan bisa menerima tamu, orang terima, itu kan ada sekwannya kan. Saya tidak punya sekretaris. Ada alat kerja lah ya. Ada alat kerja. Bahkan untuk ngeprint pun saya nggak ada tukang ngeprint, tukang ngetik nggak ada. Tukang terima tamu, tukang menyatakan untuk catat ajudan nggak ada semua. Jadi saya bagaimana? Malah saya tanya balik sama DPRD. Anda ini semua menganggarkan tidak? Karena masyarakat itu dulu nyoblos saya, milih saya sama bupati itu untuk kerja. Sekarang saya nggak dikasih alat untuk kerja. Anda mau memberikan fasilitas itu dianggarkan tidak? Kami menganggarkan. Nah kalau gitu berarti ada penyalahgunaan anggaran. Betul kan? Ya kita sama-sama teliti di sini gitu loh. Akhirnya di situ DPRD bilang, saya duduk di sebelah sini, sebelah kanan saya ada ketua DPRD, sebelah kiri saya ada wakil ketua DPRD yang salah satu partai pengusung. Bilang, namanya Pak Sirojudin, bilang begini, saya akan memediasikan bupati dan wakil bupati. Silakan, saya pikir saya anytime dipanggil selama saya mendapatkan surat atau paling tidak WhatsApp deh, apa SMS gitu loh, atau mungkin pakai burung dara diterbang ada suratnya gitu, apa kek itu yang supaya saya tahu, karena kan saya nggak bisa telepati, nggak bisa baca otak orang kan gitu, harus ada sesuatu. Saya siap kok gitu. Saya tunggu lagi sampai 4 bulan berikutnya, jadi saya bikin nggak ada. Kenapa nggak nunggu terus sampai kapan? Ya sampai selesai jabatannya, kan enak. Ya kan? Ada bahasa kayak begitu dari oknum-oknum yang tidak bisa saya sebutkan namanya gitu loh. Luki, lu bodoh banget gitu loh. Orang paling naif sedunia kayaknya. Orang pada berebut jadi pengen punya jabatan tinggi untuk biar kerja senyaman mungkin dan dapat fasilitas sebesar mungkin, kok kamu malahan mau mundur. Kalau kamu yang gaji saya tahu kamu punya uang. Mungkin saya digaji untuk diri, saya mau. Anda tahu tidak yang gaji saya itu siapa? Ayo saya lihat. Itu lihat tuh nelayan. Mereka nelayan itu cari ikannya bukan di got, cari ikan itu di laut. Yang pergi 3 bulan belum tentu pulang selamat, ada yang pulang jadi mayat. Tangannya kasar ini karena narik jaring. Petani itu kulitnya pada hitam-hitam, bukan karena mereka rasnya orang dari negeri atau bukan, mereka orang Indramayu tadi kulitnya kulitnya kuning laksa, tapi jadi hitam karena apa? Panasan. Sementara saya wakil bupatinya cukup putih lah saya ini kan. Karena saya nggak pernah kena matahari. Saya duduk di AC, nyaman, rumah saya dinasnya besar, AC-nya banyak, mobilnya nyaman, 2 mobil, harga 700 juta ada 2 mobil. Yang gaji itu orang itu, terus Anda minta saya diam saja. Tapi kan sah secara undang-undang, betul. Tapi kan kita bukan manusia yang hanya menepati undang-undang. Saya juga makhluk yang bertuhan, makhluk yang punya nurani. Sebagai wakil bupati, betul, saya tidak salah duduk diam, tidur. Tapi sebagai manusia, saya nggak bisa gitu loh. Saya nggak bisa nganggur dapat uang yang bayar orang-orang itu, orang-orang yang tidak mampu. Saya nggak siap. Saya nggak siap untuk itu. Itu sebabnya saya bilang saya salah. Saya mengakui kesalahan saya minta maaf. Saya nggak kuat untuk kerja nganggur makan uang rakyat. Saya mundur. Saya yang salah. Saya nggak nyalain siapapun. Dan saya ke media-media ini kan saya tidak lagi mencari pembenaran. Orang sudah bilang salah kok. Suatu hukuman dari kesalahan pejabat biasanya kan dipecat. Saya bahkan mengundurkan diri. Jadi saya mau diapain lagi gitu. Kalau saya memang ngambil uang rakyat, penjarain aja saya kan gitu. Jadi artinya saya sudah menghukum diri saya sendiri di titik yang paling mentok. Kan Anda dapat SP1, SP2 sampai akhirnya Anda dipecat. Saya udah langsung mengundurkan diri. Jadi Anda nggak bisa nyalain saya lagi karena saya udah salah gitu loh. Saya kemana-mana tidak mencari pembenaran. Orang saya udah ngaku salah. Saya kemana-mana hanya ingin mensosialisasikan bahwa sebenarnya ada satu hal yang
tidak efisien di sini menurut saya. Ketika mahalnya biaya pilkada, mahalnya fasilitas yang diterima oleh wakil, tapi wakil itu tidak diberi perangkat yang konkret untuk bisa bekerja secara undang-undang. Karena semuanya ada dalam satu pasal itu ya, untuk membantu Iya. kepala daerahnya. Makanya saya kemana-mana berharap bahwa ada dua lah, antara mendapatkan jabatan ini dengan tugas yang konkret dilindungi oleh undang-undang atau minimal peraturan kementerian. Atau kalau enggak ya sudah ditiadakan aja lah. Kenapa? Kita kan bicara bahwa saat ini kan kita harus efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan kan. Karena mahal, biayanya mahal loh. Proses untuk baru awal-awal saja dilatih udah berapa baju dinas yang kita bayar. Baju dinas, rumah dinas, mobil operasional. Lalu habis itu bicara salary, tunjangan dan lain-lain. Kalau kerja nggak apa-apa. Kalau kerja bagus. Tapi ketika tidak kerja, untuk apa kita bayar seonggok tubuh terus cuman menjadi kayak manekin atau menjadi pura-pura robot atau zombie gitu loh. Untuk apa? Saya kan mendingan uangnya dipakai buat yang lain. Bupati, wali kota cukup, gubernur cukup gitu loh. Setelah itu langsung aja pakai sekdanya lah. Sekda bisa mewakili. Nggak perlu ada wakil di Nggak perlu ada wakil. tengah-tengah. Atau diberikan porsi yang konkret. Jangan pasal karet. Karena kalau pasal karet kan membantu itu seperti apa sih? Bantu doa juga bisa loh. Saya mendoakan setiap malam, Ibu, saya doakan. Itu membantu juga. Tapi kan tidak konkret. Masyarakat tidak merasakan itu secara langsung. Dilalah ini terjadi sama saya. Yang mana saya tidak bicara atas nama segala wakil yang ada di muka bumi ini. Karena saya bicara sama pribadi. Menurut pandangan pribadi saya, ini satu pemborosan. Gitu loh. Karena harusnya yang Anda usulkan, dan saya pikir menarik juga ini pemirsa ya, agar ada nomenklatur yang jelas ya, apa tugas bupati, apa tugas wakil bupati, dan anggaran yang melekat kepada dua institusi ini. Iya. Belajar dari pengalaman bahwa yang tidak akur dengan kepala daerah itu bukan hanya Kang Luki, banyak loh. Iya. Ya, kita pernah punya liputan bahwa jumlahnya tidak sedikit wakil bupati dan bupati atau wakil wali kota dengan wali kota itu yang tidak bisa harmonis. Yang dirugikan siapa kalau misalnya mereka Masyarakat. berkonflik? Nah itu kan masyarakat, kan rakyat kan. Ya, Kita mah bisa bertahan kok, ada yang bertahan, ada yang diam, ada yang mungkin malahan bergerak secara politik. Tapi menurut saya apapun itu adalah simbol perlawanan saja dari seorang wakil lah. Tapi tetap yang dirugikan adalah masyarakat. Oke, kita akan bicara lagi tentang itu setelah jeda, Kang Luki. Tetap bersama kami di Konspirasi Prabu.